Jadi ada yang dilarang, atau tidak mendapatkan sertifikasi halal. Misalnya adalah ceker setan. Oh. Jadi ceker setan itu tidak bisa karena mengandung unsur penamaan yang berarti itu minar atau minarako di Padang nggak bisa juga berarti bisa. ya? Harus diganti namanya karena Iya. kan itu tidak mencerminkan kita berbicara halal, tiba-tiba ada nama-nama yang subhat ya. Kalau per Oktober ada UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal, apa sih sanksinya, Mas? Yang pertama sanksinya adalah dia tidak boleh memproduksi. Oke. Artinya sebelum dia punya sertifikat halal, dia tidak boleh jualan dulu. Waduh. Balik lagi, ini sertifikasi halal dari MUI, dari kementerian resmi, dari Kementerian Agama, tidak dipungut biaya apapun, dan per Oktober nanti semua produk UMKM, terutama baik produk jasa ataupun produk makanan dan konsumsi, itu kan wajib untuk mensertifikasi halal. Jadi mumpung masih gratis buat teman-teman pelaku usaha, silahkan dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat viewersnya Ngopi Toat sedunia. Oke, balik lagi bareng gue Rino Di Prasetyo di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Berhubung ini masih dalam suasana lebaran, gue mewakili seluruh tim Ngopi Toat mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Oke, di Nampol episode kali ini gue udah punya temen nongkrong, temen ngobrol gue. Beliau adalah tetangga gue juga sih, seorang akademisi, bareng Mas Debi. Salam Mas Debi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Debi ini sebagai apa ya Mas namanya? Pendamping sertifikator halal ya? Halal, produk-produk halal buat UMKM ya? Selain itu, Mas Debi juga sebagai seorang dosen, seorang pengajar di salah satu universitas di Kota Bukit Tinggi. Mungkin ada mahasiswanya Mas Debi yang nonton ini. Oke, Mas Debi. Jadi coba Mas Debi boleh nggak menjelaskan apa sih sebenarnya produk halal itu? Terus maksudnya apa perannya Mas Debi gitu? Oke. Mungkin bukan produk halal ya, sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Sertifikasi halal gratis ini adalah programnya dari Kementerian Agama. Oke. Jadi ini diperuntukkan untuk UMKM. Khusus UMKM. Ya, khusus untuk UMKM dan ini adalah program subsidi yang 100% gratis. Gratis tanpa dipungut biaya apapun ya? Tanpa dipungut biaya apapun bagi pelaku usaha. Biasanya kan pelaku usaha itu saat dihadapkan oleh kebijakan pemerintah yang baru, mereka akan takut, wah ini berbayar nih, duit keluar lagi, apalagi perpanjang tiap tahun ya? Iya, sekarang per 4 tahun. Oh, produk barunya per 4 tahun ya Mas? 4 tahun untuk perpanjangan sertifikasi produk halalnya. Per 4 tahun. Nah, ini sampai Oktober 2024. Nah, ini masih pembiayaannya masih subsidi. Tapi setelah Oktober 2024 kita juga tidak tahu apakah masih tetap disubsidi oleh pemerintah atau tidak. Karena kalau nggak salah yang Rino tahu itu apa ya Mas? Sampai Oktober besok, setelah Oktober diwajibkan ya semua produk-produk terutama makanan dan jasa tertentu untuk punya sertifikat halal dari MUI ya? Iya, khusus untuk UMKM, usaha kecil menengah itu yang tidak punya resiko. Dalam artian tidak punya resiko itu adalah bahan dasarnya itu memang benar-benar halal dan prosesnya itu juga benar-benar halal. Artinya yang bisa disertifikasi halal untuk UMKM adalah bahan dasarnya tidak yang melalui proses sembelihan. Contohnya adalah produk dari berbahan dasar daging, sapi atau daging kambing dan sejenisnya, dan ayam. Ayam unggas ya. Produk unggas ya. Di dalamnya adalah ayam, angsa dan sejenisnya. Karena kalau itu harus melalui penjagalannya dulu. Proses penyembelihannya harus tersertifikasi halal dulu. Oke Mas Debi, mungkin sorry kalau sedikit noisy soalnya kita lagi di studio Alam Takambang Jadi Guru di pinggir jalan. Mungkin sebelum kita bahas ke sana dulu Mas. Ini sebenarnya program sertifikasi halal gratis ini tuh dari
pemerintah kah, atau Mas Debi perwakilan dari kementerian kah, atau dari perwakilan dari MUI kah, atau Mas Debi sebenarnya pihak ketiga atau gimana? Ya, jadi program ini adalah turun langsung dari Kementerian Agama. Oke. Artinya dari pemerintah langsung kan. Nah, Kementerian Agama nanti akan merekrut namanya adalah P3H, yaitu pendamping proses sertifikasi halal. Oke. Seperti saya ini itu dilatih dulu. Oh, ada pelatihannya ya? Ada pelatihannya, ada sertifikat resminya. Oke. Baru tugas saya atau tugas kami sebagai P3H adalah untuk memandu para pelaku usaha dari mulai dari proses pendaftarannya Oke. sampai nanti sertifikat halalnya keluar. Oh, Nah, jadi kami ini adalah pendamping Pendamping. pelaku usaha. Nah, mulai dari mendaftar, self declare-nya atau pernyataan dari pelaku usaha bahwa usahanya memang dari bahan dan prosesnya itu halal. Oke. Sampai nanti sertifikatnya terbit. P3H namanya tadi ya? P3H. P3H itu untuk di Sumatera Barat sendiri udah berapa orang, Mas? Kalau orangnya bisa jadi udah banyak ya. Saya tidak bisa Oh, udah banyak ya? tidak bisa mengetahui jumlah pastinya. Tapi P3H juga tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Oke. Cuman saya ada dalam grup Oke. P3H Sumatera Barat. Iya. Itu orangnya ada sekitar 50 sampai 60 orang. Banyak juga ya sebenarnya. 50 sampai 60 orang. Nah, tapi setiap kabupaten kota itu baru dikit-dikit. Jadi dia ada menumpuk di banyak kota atau kabupaten. Oh, belum rata. Nah, kalau saya itu kan terdaftarnya di Kota Bukit Tinggi. Mas Debi di Kota Bukit Tinggi. Tapi bisa untuk mendampingi seluruh pelaku usaha di wilayah Sumatera Barat. Provinsi Contohnya barusan ya. Contohnya barusan. Jadi kita lagi nongkrongnya di Big Coffee di Damas Raya di Blok Bistung 1. Kali aja teman-teman ada yang dari Damas Raya boleh ngopi ke sini. Kali aja kita ketemu. Jadi barusan Mas Debi habis melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal untuk produk kopi susu ya. Iya, yang Big Coffee ini. Big Coffee, kopi susu Big Coffee. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan gini deh, kita runut deh. Sebenarnya misalkan nih Rino punya produk apalah contohnya ya. Anggaplah kopi susu, Mas. Rino punya produk kopi susu. Gimana caranya supaya Rino bisa mendapatkan sertifikasi halal? Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Rino tadi, ini saya jelaskan dulu ya. Ada 13 jenis produk makanan yang bisa disertifikasi halal maksudnya tanpa resiko. Oke. Yang pertama itu adalah olahan buah dan sayur. Oke. Termasuk itu turunan olahan buah dan sayur. Karena kan olahan buah dan sayur tidak ada daging. Oke. Tidak ada daging dan unggas. Oke. Yang kedua, biasa iklan lewat. Oke, lanjut Mas. permen dan coklat. Permen dan coklat. Iya, permen dan coklat. Berbahan dasar gula ya. Ya, berbahan dasar gula. Yang ketiga itu adalah tepung dan sereal. Biji-bijian. Oh, iya. Kacang-kacangan. Oke, baik. Selanjutnya adalah roti dan bakri. Roti-rotian. Iya, roti, cake, Berarti biskuit. produk-produk yang menggunakan bahan yeast atau bahan-bahan fermentasi masih nggak perlu ya? Contohnya tempe lah. Kalau tempe masih bisa. Oh, masih bisa ya? Iya, Oke. karena kan tempe masuk dalam sereal. Ya karena kan Bahan ada, dasarnya adalah- maksudnya kan kayak tempe kan melalui proses fermentasi gitu loh. Masih bisa berarti Mas ya? Yang penting adalah bahan dasarnya. Oh, siap. Bahan dasarnya. Bahan dasarnya kan kacang kedelai kan. Nah, terus selanjutnya adalah ikan dan olahan perikanan. Oh ya. Pecel lele. Pecel lele bisa. Ya, karena nggak perlu Iya, disembelih nggak kan? perlu, karena Iya. tidak melalui proses yang itu tadi kan, penyembelihan yang halal. Ikan bakar, Produk-produk seafood gitu ya. produk seafood atau rumah makan juga bisa. Rumah makan tapi produknya adalah produk yang selain unggas. Itu bisa kami Sapi? bukan, maksudnya masakannya adalah nanti masakan yang Oh, berbahan dasar ikan dan sejenisnya. Oke. Terus telur dan olahannya. Telur olahannya mirip telur gulung. Kali aja gabut mau disertifikasi kan? Memang wajib nanti kan? Oh iya. Seluruh yang ada di food court atau street food itu wajib untuk disertifikasi halal nanti. Baik. Terus gula madu. Ya, oke. Gula madu, terus rempah. Rempah-rempahan, Atau bumbu-bumbu. ada usaha teman-teman yang kecap.
saus. Oh, bukan. Handmade, homemade gitu. Maksudnya gini Mas, misalkan nih, udah punya ladang bawang lah contohnya. Bawang. Itu kan masuk rempah. Itu tuh bisa disertifikasi halal atau enggak? Kalau bawang itu Produk pertanian sebenarnya. produk pertanian, itu kan masuk ke dalam yang di awal tadi ya, olahan buah dan sayur. Oh, bisa ya berarti ya? Khusus nanti peruntukannya Mas Rino. Misalnya ada bawang putih, itu bawang putih itu kalau udah diproses sedemikian rupa itu jadinya obat. Oh, I see. Iya. Kecuali bawang goreng. Produk itu ya, produk konsumsi ya. Kalau bawang goreng kan dikonsumsi. Tapi kalau seperti apa ya Mas Rino? Ada produk yang di Bukit Tinggi itu orang bikin bawang hitam. Bawang hitam itu bawang yang dikeringkan. Oke. Tapi peruntukannya adalah untuk obat. Oh, Nah, itu tidak bisa. Artinya sebagai self declare yang seperti ini itu tidak bisa digunakan. Artinya dia nanti sertifikasi halalnya menggunakan sertifikasi halal reguler. Yang obat, yang masuk kategori. Tapi kalau bawang merah goreng, atau keripik bawang. Iya. Ada. Itu bisa tuh. Terus apa ya? Makanan ringan siap santap. Makanan ringan siap santap itu mirip street food. Oh, street food pinggir jalan ya. Di pinggir jalan. Tapi balik lagi lokap bahan dasarnya apa? Dasarnya yang tidak mengandung unsur daging dan unggas. Oke. Street food kan banyak sekarang kan? Ya, banyak. Telur gulung tadi lah soalnya. Iya, telur gulung itu street food, salah satu contoh street food kan? Iya. Terus kedai makanan dan minuman, yang barusan itu kedai minuman. Coffee. Oke. Coffee yang barusan kita daftarkan. Minumannya, turunan minumannya banyak kan? Di dalam Bee Coffee ada Vietnam Drip, ada kopi susu. Ada produk-produk non coffee juga. Ada produk non coffee. Itu bisa disertifikasi halal. Terus susu dan analognya, minuman olahan susu. Kalau keju Mas bisa? Keju. Kayak contohnya disumberkan keju lokalnya Dadih ya? Dadih, yang fermentasi kerbau ya, itu bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Atau nanti keju lasi. Iya. Lasi punya keju sendiri. Oh, Ya. baru tahu ya. Di situ bahkan ada ini, ada apa namanya, ada peternakannya langsung, ada kafenya langsung, jadi bisa langsung wisata edukasi sih kalau di keju lasi. Keju lasi. Ya, lumayan, tidak terlalu jauh dari kota Bukit Tinggi, paling kan ya 30 menit lah. Ini mungkin buat itu juga apa namanya? Buat ini masuknya kabupaten mana itu berarti Mas Lasi itu? Lasi Agam. Agam ya. Mungkin buat Pemda Agam bisa jadi objek wisata sebenarnya karena ini baru ya ibaratnya keju lokal ya Mas ya. Keju lokal dan Udah tradisional prosesnya gitu. Kalau tidak salah itu adalah apa namanya? Produksi keju satu-satunya di Pulau Sumatera. Tuh. Tapi banyak orang Sumatera sendiri, orang Sumatera Barat sendiri belum tahu. Artinya apa? Sosialisasinya belum bagus, promosinya belum bagus, bisa jadi masukan tuh. Terakhir itu ada es untuk dimakan. Es serut. Oh, kalau es kristal? Es kristal bisa. Itu lihat bahan dasarnya airnya direbus atau enggak atau melalui proses pakai sinar UV segala macam gitu. Kalau es itu lebih kepada proses. Apakah itu terhindar dari najis? Oh iya. Nah, satu lagi itu Mas Rino, selain dari bahan dasar, yang bisa disertifikasi adalah sertifikasi halal adalah nama kedai atau nama produk. Oh bisa Mas? Jadi ada yang dilarang, atau tidak mendapatkan sertifikasi halal. Misalnya adalah ceker setan. Oh. Jadi ceker setan itu tidak bisa karena mengandung unsur penamaan yang. Oh, berarti itu Minar atau Minarako di Padang nggak bisa juga berarti bisa. ya? Harus diganti namanya. Karena Iya. kan itu tidak mencerminkan. Kita berbicara halal, tiba-tiba ada nama-nama yang subhat ya, yang setan, neraka. Iya. Mie pedas neraka. Iya. Yang itu tidak bisa disertifikasi halal. Karena walaupun bahan dasar dan prosesnya oke, tapi namanya tidak oke. Penamaannya tidak mencerminkan yang baik. Oke. Kalau misalkan nih Mas, Bee Coffee lah contohnya, kedai kopi nih. Yang disertifikasi kedainya, Mas Debi bisa mendampingi? Bisa. Misal apa bedanya sertifikasi kedai dengan sertifikasi halal produk? Izin sambil rokok ya. Oke. Haram nggak Mas? Kalau rokok haram ya.
rokoknya. Makanya di dalam setiap produk kemasan rokok nggak ada label halal. Oh iya. Makruh lah. Saya masih yakin dia masih makruh, Mas. Oke, silakan. Oke, kalau Big Coffee, Big Coffee-nya adalah nama kedainya, nama betul. produknya. Oke. Nah, turunan dari produknya itu nanti kalau kita udah masuk ke kedai Big Coffee, kita bisa pesan kopi susu, Vietnam Drip. Apakah Mas, misalkan nama kedai Big Coffee disertifikasi halal, apakah berarti semua produk turunan yang diproduksi oleh Big Coffee itu produknya halal juga? Tergantung kita mendaftarkan produknya nanti. Oh, Jadi berarti dua sertifikasi yang berbeda ya? Dia ada satu sertifikat, tapi bahwa yang sertifikasi halal untuk Big Coffee, yang didaftarkan di Big Coffee apa produknya? Nah, apakah semua produk turunan dari apa yang diproduksi oleh Big Coffee itu didaftarkan? Ya silakan. Gitu. Oh alah, ya. Berarti berbeda ya sebenarnya? Sama sih Mas, maksudnya itu sama tergantung kita mendaftarkannya. Maksudnya produknya gitu. Maksudnya gini loh, apakah sertifikasi yang nama kedai tadi itu merepresentasikan produk yang dijual semuanya halal gitu loh? Iya, merepresentasikan semua produknya. Contohnya nanti kalau Mas Rino, kita ada teman-teman dari yang pecel lele, umpamanya pecel lele 99 atau pecel lele khas mana? Lamongan. Pecel lele Lamongan itu kan banyak kan? Iya betul. Jadi kedai pecel lelenya bisa, tapi produk yang didaftarkan apa? Nah, jadi kalau pecel ayam dan pecel bebek nggak bisa. Tapi pecel lelenya bisa. Pecel lelenya bisa. Kedai pecel lele Lamongannya bisa. Tapi umpamanya kedai pecel lele Lamongan yang ternyata udah sertifikasi halal, yang disertifikasi adalah produk ikan turunannya. I see. Atau ininya Mas, tumis kangkungnya atau kol gorengnya, tahu tempe gorengnya, iya, atau lele bakarnya. Oke. Tapi khusus untuk produk yang unggasnya itu tidak bisa kita sertifikasi halal. Karena proses penyembelihannya kita nggak tahu. Penyembelihannya nggak tahu. Artinya kalau memang mau itu rumah jagalnya atau yang motongnya itu harus sertifikasi halal terlebih dahulu. Oh, berarti gini, misalkan nih. Ada satu pecel lele, terus berlangganan dengan perusahaan ayam yang terdekat gitu. Misalkan pecel lele tadi mau mensertifikasi halalkan ayamnya, berarti orang yang jual ayam itu harus tersertifikasi halal dulu ya? Iya benar. Jasanya berarti? Jasa pemotongannya, apakah menggunakan mesin atau manual? Oh, kalau manual dengan sesuai dengan syariat Islam. Bisa dihalalkan, bisa halal, dan produk yang misalkan pecel lele tadi juga bisa ikut halal ya, pecel ayam tadi. Pecel ayam tadi. Yang penting proses penyembelihannya. Oke. Karena itu kan diurut dari awal kan Mas Rino. Bagaimana cara menyembelihnya. Bakso juga belum bisa. Bakso belum bisa. Oh, karena sapi tadi ya. Tapi kalau cireng bisa karena nggak mengandung unsur daging kan. Unsur hewani ya. Tidak hewani dalam artian di situ tidak ada daging dan unggas. Daging dan unggasnya di luar itu kan. Berarti bakso ikan bisa Mas? Bakso ikan bisa, empek bisa. Oh ya, empek pakai ikan ya, kita tenggeri ya. Atau cuman produknya dari tepung gitu. Oh iya. Pentol pakai daging juga Mas, jangan salah. Ada juga yang pakai daging untuk biar dapat flavor sedikit bakso ya itu. Tapi sebagian kan, tidak seluruh pentol itu mengandung unsur daging. 1:2 juta lah, 1 gram. Tapi walaupun dia cuma 1 gram ada dagingnya. Oh iya. Bisa juga. Oke. Nah, itu ada 13 jenis produk olahan tadi ya. Kalau diulangi ada olahan sayur dan buah, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakeri, olahan ikan, olahan telur, gula, madu, rempah, makanan siap santap, kedai makanan dan kedai minuman, susu, lemak dan minyak. Oh, oke. Lemak dan minyak ada, tapi ini lemak nabati ya. Oh, bukan lemak hewan ya. Oke. Terus es tadi. Oke. Ada 13 produk. Oke, berarti misalkan mau mensertifikasi, salah satu syaratnya itu yang pertama tadi adalah produknya dulu apa, bahan dasarnya apa. Dasarnya. Yang setelah itu Mas? Terus NIB. Nomor apa itu? Nomor izin berusaha. Oh, itu wajib. Wajib.
Nah, tapi kalau teman-teman yang punya Masih produk dari merintis ya, UMKM, UMKM itu bisa kami bantu. masih bisa, masih ada kemudahan ya, Iya, masih ada kelonggaran ya. Ada kelonggaran untuk pengurusan NIB-nya. Oke. Tapi kalau mau daftar sendiri juga bisa, silakan. Oke, Bang. Nah, untuk cepatnya kami juga bisa untuk membantu NIB-nya. Seperti yang Bikofi tadi kan. Oh, iya. Semuanya include ya udah. Udah sekalian. Sekalian saja. Oke. Itu tanpa dipungut biaya juga. Oh, gratis. Setelah itu yang penting ada KTP, ada NIB. NPWP enggak? NPWP nggak perlu ya? Nggak perlu. Nah, nanti kalau udah ada itu atau belum ada pun NIB, ya udah nanti kita daftarkan melalui KTP pelaku usaha. Setelah itu didaftarkan, dipoto produknya, Oh, berarti harus ada foto produk juga. foto produk, terus kami butuh klarifikasi bahan produknya apa, Proses pembuatannya juga. komposisinya. Komposisinya. Ingredientnya apa, terus Iya, proses iya. pembuatannya gimana, Oke. diceritakan saja, ceritakan sama kami, nanti kami isi di dalam website. Selanjutnya udah selesai, udah foto produknya, nah udah kami daftarkan, tinggal menunggu hasilnya. Oke, berarti misalkan ada teman-teman yang mau sertifikasi halal nih buat produknya, bisa sama Mas Debi berarti ya? Bisa, Boleh Rino share kontak Mas Debi nanti ya? boleh, silakan. WhatsApp atau Instagram? Kedua-duanya. Oh, it's boleh okay. nanti Rino tampilkan di bawah sini nanti atau di kolom deskripsi silakan teman-teman kalau mau yang produk UMKM mau sertifikasi halal silahkan hubungi Mas Debi. Mas Debi stay-nya di Bukit Tinggi ya sebenarnya. Iya, stay-nya di Bukit Kalau Tinggi. yang di luar Bukit Tinggi gimana? Silahkan kontak saja. Siapa Nanti tahu kita jodoh ya. janjian Kita janjian. Oh, berarti harus ketemu ya Mas ya? Karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang sekarang, para pendamping sertifikasi halal itu harus ada foto produknya dengan P3H dengan pelaku usaha. Jadi kita foto bertiga dengan produknya. Itu salah satu syaratnya. Oke. Nah, Mas, kalau yang Rino runut ya karena ini judulnya Nampol Nongkrong Asik Ngomongin Politik kan ada peraturan terbaru yang mewajibkan UMKM untuk mempunyai sertifikat halal per Oktober besok ya. Berarti pemerintah memunculkan salah satu solusinya dengan sertifikasi gratis ini tadi ya? Iya. Oke. Sebenarnya Mas, kalau menurut Mas Debi sendiri, apa sih keuntungannya kita punya sertifikasi halal ini? Banyak keuntungannya ya. Kita munculkan salah satunya supaya nanti kita waktu mau mengkonsumsi produk itu tidak ragu bahwa ini halal atau haram. Karena penduduk Indonesia itu mayoritas adalah Muslim. Jadi kalau udah ada label halal di depan kedainya atau di dalam di dalam kemasannya itu ada halal, kita tidak sanksi, kita bisa langsung konsumsi. Nah, ada beberapa tempat di Sumatera Barat ya, salah satunya itu tempat-tempat wisata seperti Bukit Tinggi dan wisatawan pun tidak hanya dari Indonesia ya. Iya betul, dari luar negeri, dia tidak perlu bertanya lagi untuk ini halal atau haram. Jadi karena udah ada logo halalnya, ya udah kita bisa langsung. Tidak ada keraguan ya buat customer ya. Oke. Jadi, untuk konsumen itu lebih merasa safe juga. Merasa safe, dan untuk produsen atau pelaku usaha dia tidak akan sanksi juga. Bisa jadi bahan marketing juga. Produk kami halal loh, tersertifikasi MUI bahkan, gitu. Masang stikernya silakan, stiker Halalnya. halal. Berarti kalau udah boleh pakai logo halal MUI di kemasan produknya bisa dijual ke supermarket Mas? Silakan mau dijual kemana pun. Karena kalau nggak salah, kalau misalkan kita mau memasarkan produk ke supermarket atau minimarket kan harus ada label halal MUI-nya ya? Iya. Kalau setahu Rino ya, kalau nggak salah ya? Salah satunya kan, supaya nanti juga minimarketnya juga tidak meragukan produk ini halal atau haram. Karena udah ada, karena di selain logo itu kan ada apa namanya ya? Ada nomor registrasi. Nomor registrasinya bisa dicek. Oh ya, valid ya? Valid. Bisa divalidasi ulang. Oke. Nih Mas, kan ini besok per Oktober nih udah diwajibkan. Kalau per Oktober ada UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal, apa sih sanksinya Mas? Yang pertama sanksinya adalah dia tidak boleh memproduksi. Oke. Artinya sebelum dia punya sertifikat halal, dia tidak boleh jualan dulu. Waduh. Kan sayang. Iya. Sekarang masih apa ya? Masih gratis. Masih gratis. Takutnya nanti berbayar. Pemerintah itu peraturannya berubah. Apakah berbayar atau bagaimana nanti? Nah, sebelum itu lebih baik para pelaku usaha silakan untuk mendaftarkan produk-produknya kepada P3H ya. P3H
di kota masing-masing. Di kota masing-masing atau ya udah saya dengan si A, si B atau dengan saya. Nggak masalah. Yang penting punya sertifikat halal. Iya, sertifikat halal. Begitu. Kalau Mas Debi sendiri udah berapa lama jadi P3H berarti Mas? Per Desember. Oh per Desember, udah jalan 4 bulan lah ya? Iya. Udah lumayan banyak berarti produk-produk yang Mas Debi bantu ya? UMKM yang masuk? Alhamdulillah. Yang pertama sih dulu masuknya dari teman-teman terdekat yang punya usaha. Oh ya. Habis itu karena suka nongkrong di tempat kopi. Mereka kadang-kadang kopi sambil ngopi. Sosialisasi. Iya betul. Karena ini Mas, setahu Rino sosialisasinya masih agak kurang Mas yang Rino lihat. Mungkin orang kementerian ada yang iseng nonton channel UMKM ini kan. Channelnya bisa di itu nggak Mas, di sertifikat channel nggak Mas? Channelnya bisa sih ptsp.halal.go.id. Cuman ya itu sih. Kontennya sering gibah Mas haram jadi Mas. Sebenarnya dari tahun kemarin ya udah mulai. Cuman ya itu tadi sih sosialisasinya masih kurang. Dulu pernah kok ada kalau di Info Sumbar itu pernah muncul sosialisasi itu atau promosi produk halal. Cuma kalau Mas Rino lihat komennya agak sedikit negatif ya. Karena ketika luar balia, nah itu banyak pelaku usaha. Karena ini Mas, yang Rino lihat itu ya kesadaran membaca masyarakat kita masih rendah kan. Jangankan untuk membaca, nonton video aja belum selesai udah ngambil kesimpulan sendiri kan. Nah itu tadi. Literasinya masih minim. Kalau menurutnya sosialisasi yang paling efisien ya menggandeng itu Mas. Kalau di Sumber kali wali nagari atau lurah masing-masing buat mensosialisasikan karena dia kan punya lebih orang dari pihak nagari itu lebih punya relasi, lebih punya pengetahuan tentang masyarakatnya kan. Jadi sosialisasinya lebih enak. Atau mungkin pihak dari wali nagari atau kelurahannya menggandeng P3H di sekitarnya kan lebih oke. Iya. Kalau kami di Bukit Tinggi itu menggandeng kelurahan. Tuh, malah keren tuh. Ya, udah duluan Mas Devi melakukan baru kepikiran tuh. Agar kami itu jalan tidak dicurigai saat mensosialisasikan dengan para pelaku usaha itu. Kalau dengan pihak kelurahan atau pihak ini kan setempat itu lebih enak. Iyalah. Kami udah di Bukit Tinggi seperti wilayah saya di Bukit Tinggi itu kami melakukannya udah perkelurahan dengan teman-teman di P3H di Kota Bukit Tinggi. Dan Kota Bukit Tinggi saya juga yang kenal P3H-nya itu 3 orang. Oh iya? Iya, 3 orang. Tapi nggak tahu ya yang P3H dari lembaga lain. Lembaga lain saya juga kurang kenal. Cuman di dalam grup WhatsApp itu waktu kenalan, di Bukit Tinggi cuman sedikit ya, masih sedikit ya. Gitu. Nah, dan P3H juga ada sebagian yang baru mencoba, belum punya pengalaman untuk mensertifikasi halal. Kadang kami sering ngobrol bareng. Bagaimana ada yang walaupun dia P3H tapi belum punya pengalaman, dia minta ajarin dong bagaimana daftarnya gitu. Memang sih sekarang semuanya serba online ya, tidak perlu mengumpulkan berkas yang ribet-ribet. Tadi prosesnya juga cuma bentar tadi Mas. Iya. Nggak sampai satu produk nggak sampai setengah jam, mungkin sekitar setengah jaman lah sama bikin produknya lah ya. Iya, foto produknya karena harus ada foto produk yang asli. Nanti takutnya lembaga fatwa waktu sidang fatwa untuk menentukan halal atau tidaknya ini nyomot di internet atau di mana? Comot ya. Oke. Tulisan tangan ya. Oke. Lebih original. Oke. Itu aja kali, udah lumayan lama. Mungkin balik lagi ini sertifikasi halal dari MUI, dari kementerian resmi, dari Kementerian Agama, tidak dipungut biaya apapun dan per Oktober nanti semua produk UMKM, terutama baik produk jasa ataupun produk makanan dan konsumsi, itu kan wajib untuk mensertifikasi halal. Jadi mumpung masih gratis buat teman-teman pelaku usaha, silakan dimanfaatkan. Bisa yang buat di area Sumbar, terutama di Bukit Tinggi, silakan hubungi Mas Devi, bisa dibantu. Gratis, nggak dipungut biaya. Tinggal kontakkan aja WA nanti. Di nama saya juga bisa. Boleh. Nggak harus di Bukit Tinggi sih, seluruh wilayah Sumbar ya. Sumatera Barat. Insya Allah dibantu teman-teman pelaku usaha semua. Oke. Mungkin itu aja Mas Debi, makasih udah meluangkan waktunya. Mas Debi sebenarnya lagi mudik, Rino lagi mudik juga kan. Jadi alhamdulillah ketemu jodoh kan, bisa bikin konten, bikin edukasi. Mungkin buat pemerintah juga mungkin edukasinya bisa lebih masif lagi intens, gitu. Ya. Lebih intens. Jadinya
program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sejalan kan. Sejalan dan masyarakat bisa ternyata ada. Ada. Ya kan stigma negatif tadi. Oh, pitika luar mah. Bayar iki. Yang ditakutkan pelaku usaha seperti itu sih. Padahal enggak seperti itu. Ya, Udah. tadi, balik lagi sosialisasinya masih terlalu Gratis, nggak dipungut biaya, prosesnya cepat dan berlaku 4 tahun ya. Iya. Mungkin Mas Rina ada yang mau tanya tuh. Sejauh ini pengalaman saya yang proses berapa lama? Gitu. Berapa yang paling cepat dan paling lama berapa lama prosesnya? Yang paling cepat 10 hari. Apa produknya? Kopi. Oh, kopi. Minuman kopi juga. Minuman kopi Kan juga. Mas Debi suka nongkrong di kedai kopi juga ya? Hampir tiap hari sih. Astaga, Karena ya kalau di Tuhan. Bukit Tinggi lumayan banyak. Ya, coffee shop banyak. Lo juga Dan sering itu nongkrong di gaya Bukit Tinggi hidup gitu. ya. Udah masuk jadi lifestyle sih kalau di sana. Udah kayak di Padang sih. Nah, 10 hari. Yang lama udah hampir sebulan juga belum disertifikasi. Apa produknya Mas? Rendang lokan. Oh ya, karena lokan mungkin di pusat juga masih agak belum familiar. Rendang lokan itu masih saat ini statusnya masih Menunggu ya. sidang fatwa. Oh, masih sidang fatwa oleh MUI. Oke. Oke, sekali lagi makasih banyak Mas Debi udah meluangkan waktunya. Semoga sukses dan Sama-sama sukses. sama-sama sukses ya. Masih sibuk di kampus berarti ya, Mas? Masih sibuk di kampus. Masih sibuk penelitian. Masih sibuk riset juga. Ditunggu hasil risetnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu. Siap, insya Allah. Oke, mungkin sekian buat teman-teman. Sekali lagi, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Gue pamit, Mas Debi pamit. Peace out.